Begini firman Tuhan semesta alam Bapa Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5 kita baca bersama-sama. 2 ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah apa? Kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di tempat pembuangan, bagaimana bisa punya tanah? Mereka adalah tawanan. Di tempat pembuangan bagaimana bisa punya kebun? Mereka orang buangan, mereka tidak mempunyai apapun. Tapi Tuhan mau mendidik bahwa orang yang membawa kamu tertawan, mereka semua akan diperintahkan Tuhan untuk memberkati. Itu keren banget Tuhan Yesus. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa saya katakan Tuhan Yesus? Karena ayat-ayat ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sudah digenapi. Di dalam Dia kita akan menerima semua ini. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi di masa pandemi ini Tuhan mau mendidik kita untuk kita bisa sampai kita bisa melihat dan kita mengakui bahwa sebenarnya Tuhanlah yang kita butuhkan. Dialah sebenarnya yang memelihara kita. Kalau di dalam pembicaraan saya suka dengar teman-teman atau orang-orang mengatakan diproses Tuhan, diproses Tuhan. Sepahaman saya Tuhan Yesus nggak pernah menggunakan kata proses. Dia menggunakan kata jalan. Makanya kalau kita baca di Mazmur 91 pada ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan dia menjawab doa. Aku akan menyertai. Ketika dia menjawab doa dia menyertai. Ketika dia menyertai di dalam perjalanan. Jadi di dalam perjalanan, di tempat susah, di padang gurun, di tempat penderitaan, di pandemi ini, dia menyertai kita. Dia bukan taruh kita di mesin proses. Dia berjalan bersama kita. Ketika kita mengenal Dia yang mengasihi, yang menyenangkan, yang membahagiakan, memberkati kita, maka kita bersukacita karena Dia yang menyertai. Kita bukan bersukacita karena fasilitas dan padang gurun berubah menjadi sesuatu yang indah, tidak. Tapi kita bersukacita karena ada Dia. Kita bisa menikmati Dia. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada kita di masa pandemi yang kayaknya nggak jelas kapan selesainya. Kita percaya di dalam Dia. Dia sedang membawa kita kepada pengenalan akan dirinya. Tuhan nggak mau kemudian kita kembali menjadi sibuk. Akhirnya sibuk, tapi nggak kenal Dia.